semuanya, kembali lagi channel kesayangan kita, Anggur TV. Gimana kabarnya semuanya? Semoga baik. Aku tahu banget awal tahun 2021 ini banyak banget tragedi yang terjadi di dunia maupun di Indonesia sendiri, mulai dari COVID sampai jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ182 di Kepulauan Seribu. Kisah ini sungguh sangat menyentuh hati dan aku personally bener-bener sedih banget dan gak tahan ngeliat beritanya di Facebook, di Instagram, di TikTok, bahkan semuanya ngebahas soal kebaikan para penumpang, pada ngabarin soal kebaikan kapten dan kru pesawatnya. Duh, sedih banget ya. Bener-bener deh. Jadi untuk mengenang para korban dan juga para pengingat kita juga, supaya kita lebih menghargai hidup dan bisa hidup lebih baik lagi, tim Mistik udah ngerangkum kisah para penumpang sebelum menaiki Sriwijaya Air. Karena banyak banget kisahnya tuh beredar di internet dan tim kita udah ngerangkumin jadi satu buat kita bacain hari ini. So, berikut ini adalah kumpulan kisah haru musibah jatuhnya Sriwijaya Air SJ182. Jadi yang pertama itu ada cerita baju pengobat rindu. Jadi ada kisah haru dari seorang laki-laki bernama Rianto, salah satu korban pesawat Sriwijaya Air. Rianto dan kakaknya Suyanto itu pergi ke Jakarta menggunakan bus dari terminal Pilangsari, Sragen. Sebelum berangkat, anak si Rianto ini yang berusia 1 tahun tidak ngebolehin bapaknya tuh pergi. Jadi kayak istrinya tuh cerita bahwa si anak ini tuh nggak bolehin si bapak itu pergi, kayak jangan pergi pak, jangan pergi gitu, ditangkepin terus gitu sama anaknya tuh juga nggak berhenti nangis pas bapaknya tuh mau pergi. Akhirnya si Rianto ini, si bapak ini kayak ngambil anaknya, digendong sama dia, dihibur gitu kan, dihibur terus ditidurin. Akhirnya si anak itu tidur baru dia bisa pergi. Tapi dia sempat pesan sama istrinya, nanti kalau misalnya anaknya kangen sama aku, kasih aja baju aku buat dia peluk atau dia pakai kayak gitu. Oh, sedih banget guys, kasihan banget ya Allah. Kayak jadi dia bilang, jadi istrinya tuh sambil cerita tuh sambil nangis guys. Dia bilang kayak, iya si bapaknya tuh sempat mesenin kalau nanti anaknya kangen lagi sama aku, kasih aja bajunya kayak gitu, kasih baju aku bekas aku, ada bau aku kan maksudnya, biar anaknya nggak kangen lagi gitu. Sedih banget. Gimana caranya kita kayak kadang-kadang apa yang kita lakukan gitu tuh ternyata bisa jadi pertanda kalau kita tuh udah nggak bisa balik lagi, tapi orang-orang sekitar kita tuh nggak peka gitu loh guys. Kayak sedihnya. Terus karena dia perginya sama kakaknya si Suyanto, sang istri tuh, istrinya Suyanto ya, kakaknya si Rianto ini juga bilang bahwa kayak waktu dia pertama kali dengar ceritanya bahwa pesawat suaminya itu jatuh, dia bilang enggak, belum jatuh kali, dia bilang. Orang tadi dia masih WA-an sama aku, dia bilang, jadi belum jatuh kali, gak apa-apa, dia bilang, mungkin belum bukan pesawatnya. Tapi akhirnya para korban tuh keluarganya dihubungin gitu sama pihak maskapai, terus ternyata dikabarin fixnya, terus dia bilang, oh ya udah berarti udah jalannya kayak gitu. Sedih banget, ceritanya singkat banget tapi bener-bener menyentuh hati banget ya guys. Kayak tidak bisa membayangkan, aku juga. Terus yang kedua ada kisah dari selebgram Syifa Mila. Jadi Syifa Mila ini selebgram asal Kalbar, Kalimantan Barat. Dia ini juga seorang MUA. Jadi ibunya tuh cerita bahwa Syifa Mila ini adalah orang yang bekerja keras dan mandiri. Dia ini adalah orang yang sangat sayang sama keluarganya. Dia tuh punya cita-cita banyak banget. Dia bilang, sabar ya bu, aku pengen bikinin rumah. Dia bilang, aku lagi ngumpulin uangnya. Dan Syifa Mila ini juga orang yang membantu kuliah adik-adiknya. Jadi kata sang ibu, kalau misalnya dia ada keajaiban masih bisa selamat, aku masih sangat berharap. Tapi kalau misalnya memang sudah enggak apa-apa, aku ikhlas. Ibunya ditinggalin. Kayak sedih banget. Kayak bayangin gak sih, ibunya dan adik-adiknya tuh bergantung pada Syifa Mila ini, tapi Tuhan lebih dulu mengambil Syifa Milanya. Kayak sedih banget. Ibunya kayak sesabar itu, kayak nggak apa-apa kalau misalnya memang udah nggak, ya udah aku ikhlas kayak gitu. Sedih banget. Padahal si Syifa Mila ini udah daftarin ibunya buat ikutan umroh gitu, harusnya di tahun 2020 tapi karena pandemi jadi diganti mungkin tahun ini.
sedih banget. Terus si Famila ini juga banyak banget penggemarnya, maksudnya penggemarnya karena dia kan MUA, banyak banget kliennya yang ikutan sedih dan nulis-nulis di komen sosial media si Famila ini kayak turut berduka apa segala macam. Aduh sedih banget deh guys kalau kalian baca. Terus yang ketiga ada kisah haru dari keluarga Ratih Windania. Ini yang termasuk cerita paling viral dan paling populer karena sampai masuk Daily Mail. Artikel ini juga ditayangkan di Warta Kota Live dengan judul 3 kisah mengharukan korban Sriwijaya. Jadi ceritanya si Winda ini, Mbak Ratih Winda ini nulis status sebelum dia berangkat naik pesawat. Dia bilang dengan caption gitu, terus fotonya tuh kayak dia sama anak-anaknya itu bertiga. Dia bilang, udah puas ya nak liburannya, sekarang kita pulang ya. Kayak sedih banget, kayak dia nulisnya tuh udah puas ya nak liburannya, sekarang kita pulang, kayak gitu. Tapi dia nggak tahu kalau ternyata pulang selamanya kayak gitu. Ya Allah kasihan banget. Bahkan jaketnya yang warna pink si anak itu ditemuin juga sama tim SAR gitu. Wah sedih banget. Jaketnya tuh masih utuh guys, tapi orangnya udah nggak ada gitu. Kayak sedih sekali. Padahal si Ratih ini tuh dibilang sama tetangga-tangganya orang yang baik banget, orang yang sangat baik sama keluarga, sama tetangga gitu. Jadi kayak anaknya juga lucu-lucu banget, kayak kasihan banget ya ampun. Terus yang keempat ada kisah korban Sriwijaya Air pramugari Mia dan pramugari Isti. Jadi yang pertama si Mia ini sebelum dia pergi, sebenarnya di ini tuh bukan pesawat yang harusnya dia naikin, tapi dia tuh harusnya di Nam Air gitu. Tapi karena ada di switch gitu, dirubah jadwal dia, akhirnya dia naik ke Sriwijaya Air SJ182 ini. Si kakak Mia ini udah nelpon Mia kayak, udah kapan sih pulang? Natal kemarin kamu udah nggak pulang, masa ini nggak pulang lagi? Iya aku bakalan pulang kok, soalnya aku mau liburan sama teman-teman aku ke situ. Jadi si Mia ini tuh udah nelpon kakaknya bilang, tolong bersihin rumah ya, kayak gitu, kayak dibersihin rumahnya soalnya ini aku mau pulang habis penerbangan terakhir, kayak gitu kan, kayak ini penerbangan terakhir dia gitu kan sebelum dia liburan. Tapi ternyata dia liburan selamanya, kayak kesian banget. Terus tuh si kakaknya juga udah ngomong sama Mia, bisa nggak pulang aja ke Denpasar, nggak usah kerja di situ lagi, berhenti aja cari kerjaan lain. Tapi si Mia ini dengan riangnya dia ngomong kayak, nggak apa-apa, aku masih pengen jadi pramugari. Kan sudah tahu kalau Mia dari SMA pengen banget jadi pramugari, dia bilang gitu. Kayak kasihan banget. Kasihan banget guys, aku tidak tahan membacanya. Terus tuh akhirnya si Mia ini tuh dikenal anaknya tuh ceria, baik gitu kan, nurut sama orang tua. Tapi harus kayak gitu takdirnya, kayak itu benar-benar membuat kakak dan ibunya tuh terpukul banget. Terus selanjutnya ada cerita dari pramugari Isti, dimana pramugari Isti ini nih juga orangnya sangat baik banget. Begitu kabar pesawat ini jatuh, kakaknya tuh ngomong gini, kakaknya si Isti, kalau orang baik mah cepet diambilnya. Dia bilang takut dia berbuat dosa lagi kali mungkin, makanya dia cepet diambil sama Tuhan, dia bilang gitu. Tapi si Isti ini dikenal sama keluarga dan tetangganya tuh orangnya tuh baik banget, sama orang tuh pokoknya ramah, baik banget, saudara sama temen-temennya. Bahkan si Iti ini tuh orangnya rajin ibadah, kepribadiannya juga menyenangkan, suka bercanda gitu, nggak pernah ngomong kasar, sholatnya rajin, puasanya rajin, orangnya juga lucu katanya gitu kan. Terus kata tetangganya juga 2 minggu yang lalu dia kesini ketemu sama saya, dia bilang, tapi saya nggak tahu kalau itu terakhir kali saya ketemu sama Isti. Terus Isti juga sempet nelpon ibunya, bilang kayak, Bu saya mau pergi. Dia bilang Isti ini tipe kalau orang yang kalau misalnya mau pergi tuh ngabarin, terus ntar udah nyampe ngabarin lagi. Tapi begitu penerbangan Sriwijaya yang terakhir ini, dia datang mau perginya dia ngabarin, tapi begitu terakhirnya dia udah nggak ngabarin lagi. Di situ tuh bikin orang tuanya benar-benar panik dan terpukul banget. Tapi kakaknya udah ikhlas karena nganggap bahwa emang adik aku ini orang yang baik, jadi mungkin dia diambil Tuhan karena dia terlalu baik, kayak gitu. Sedih banget. Terus yang terakhir ada kisah dari Ihsan dan Putri. Ini tuh pengantin baru penumpang Sriwijaya Air. Awalnya niat mereka ini pergi ke Pontianak adalah untuk ngunduh mantu, kalau kalian tahu. Jadi si Ihsan ini merupakan pasangan suami istri, baru banget menikah, tapi mau rencana ngunduh mantu di kampung.
malah dia menjadi korban jatuhnya pesawat Sriwijaya Air. Rencananya tuh sebenarnya Sabtu depan dia mau ngunduh mantu, tapi ternyata malah kayak gini. Jadi semua keluarga itu terpukul banget melihat mereka kan baru menikah, baru membina rumah tangga baru gitu, rencananya mau acaraan happy, justru malah kayak gini endingnya. Oh my god, sedih banget ya guys. Kadang-kadang gitu tuh kayak nggak sadar gitu loh apa yang kita lakukan. Kayak sebenarnya masih banyak banget cerita yang beredar, tapi aku belum sempat baca semuanya juga. Jadi kalian kirimin aja kalau misalnya memang ada cerita perihal korban Sriwijaya ini. Aku sendiri nggak bisa bayangin kalau ada di posisi korban, pasti aku takut banget. Apalagi kita ngalamin kecelakaan kayak gitu, pasti takut banget, dan keluarga yang ditinggalkan juga pasti semuanya cemas banget. Setelah melihat berita ini, terus ngedenger cerita-ceritanya kayak gini nih yang aku bacain, aku kayak makin belajar buat ngargain hidup juga, kayak ngargain orang-orang terdekat aku. Kayak takut banget kalau bikin orang lain tuh kenal aku orang jahat, terus tiba-tiba aku punya umur, tidak bisa bayangin. Kayak takut nyesel gitu, apalagi belum sempat berbuat lebih buat orang lain. Karena terjadinya tragedi ini banyak banget keluarga yang kehilangan. Kita juga semuanya turut berduka cita atas 62 orang penumpang, kapten serta kru Sriwijaya Air yang menghilang karena tragedi ini. Mari kita semua berdoa semuanya, semoga para korbannya bisa ditemukan, dan kalau bisa masih ada yang selamat. Tapi kalau memang enggak, semoga ditempatkan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya aku dan tim turut berduka cita, semoga nggak ada lagi kejadian serupa di kemudian hari. Aku harap kita semua dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa juga. Ya, itu dia, segini aja ceritanya kali ini. Aku harap kalian suka sama ceritanya. Jangan lupa klik like-nya, komen, dan subscribe. Share juga ke teman-teman biar aku makin semangat. Jangan lupa kirim email kalian juga kalau kalian punya cerita menarik lainnya. I'll see you on my next video. Bye.